Para perampok mencuri 90 ton emas dari sebuah bank Spanyol. Untuk mempermudah transfer, mereka melelehkan emas menjadi butiran emas kecil lalu membuang semuanya ke saluran pembuangan. Selanjutnya, menggunakan pompa minyak bertegangan tinggi, mereka mengangkut emas melalui saluran pembuangan ke tempat persembunyian yang berjarak 20 km. Seluruh transfer dapat diselesaikan hanya dalam 90 menit. Setelah itu, butiran emas dilelehkan kembali dan dicetak menjadi batangan emas sehingga jauh lebih mudah dibawa. Saat emas dikuras, permukaan air di brankas turun dengan cepat. Pusat komando yang telah menguping pergerakan para perampok memperhatikan sesuatu yang tidak beres. Suara pompa yang aneh membuat pimpinan gelisah. Ia segera memanggil para ahli berharap mendapat kepastian, tapi malah menerima hasil terburuk. Para ahli menyimpulkan bahwa para perampok telah memulai operasi transfer emas dan kemungkinan besar telah memindahkan sebagian besar emas tersebut. Jika mereka tidak segera menemukan solusi, ini akan benar-benar celaka. Jadi ia segera mengirim anak buahnya untuk melacak tempat persembunyian para perampok di sepanjang saluran pembuangan. Namun pimpinan tidak pernah menyangka bahwa emas yang dipindahkan sama sekali bukanlah ke hilir, melainkan profesor telah menggunakan pompa air untuk mengangkutnya ke hulu. Akibatnya perjalanan pemimpin sia-sia dan tidak menemukan apapun. Pada saat ini semua emas di brankas telah dipindahkan dan para perampok dengan gembira menari-nari di dalam. Pemimpin menyadari apa yang terjadi dan mengirim anak buahnya ke hulu untuk mencari bank terdekat. Sementara itu, profesor sibuk memindahkan batu bata ketika pemimpin melihat seseorang mendekat di monitor dan segera memberitahu semua orang. Profesor menatap monitor dengan tidak percaya. Menurut perhitungannya mustahil bagi mereka untuk tiba secepat itu. Perampok yang tidak ingin ditangkap memerintahkan semua orang untuk mengambil senjata dan bersiap untuk melawan, tapi profesor menghentikannya. Mereka bukan tandingan tim SWAT, menyerah mungkin satu-satunya pilihan mereka. Kelompok itu mengangkat tangan lalu mereka dikunci di dalam mobil. Namun setelah menunggu lebih dari 10 menit, mobil itu masih belum bergerak dan profesor segera menyadari ada yang salah. Menurut rencananya, pemimpin tidak mungkin menemukan mereka secepat itu dan memang itulah yang ia harapkan. Pemimpin saat ini sedang mengumpat di pos komando. Profesor itu semakin curiga dan ia memanggil rekannya untuk membantunya menobrak pintu mobil. Ketika mereka keluar, profesor itu tercengang, emas mereka hilang. Ia tidak menyangka bahwa profesor yang selalu merencanakan sesuatu melawan orang lain akan tertipu. Profesor itu semakin marah dan ia membagikan senjata kepada semua orang, berniat memimpin kelompok untuk mengambil kembali emas tersebut. Untungnya truk yang membawa emas itu memiliki sistem pelacak GPS. Mereka melaju kencang, akhirnya menemukan truk itu di sebuah tambang yang terbengkalai, tapi emas itu telah hilang. Profesor itu tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu para perampok bank tentang emas yang hilang. Pria pirang setelah mengetahui hal ini mencurigai adanya keterlibatan orang dalam kelompok mereka, karena orang luar tidak mungkin mengetahui rencana mereka dan mustahil bagi mereka untuk menemukan tempat persembunyian mereka dengan mudah. Tepat ketika semua orang putus asa, profesor itu tiba-tiba teringat bahwa rekannya telah menyebutkan rencana ini kepada putranya. Profesor itu mencurigai putranya telah mencuri emas tersebut dan memang kecurigaannya terbukti benar. Orang yang mencuri emas itu adalah putra rekannya yang juga keponakannya. Mereka mengubur semua emas di dalam tanah, kemudian membangun rumah darurat di atasnya, menutupinya dengan tanah dan melengkapinya dengan cepat mengubahnya menjadi tempat tinggal pribadi. Sekarang setelah emas dicuri, para perampok bank tidak memiliki perlindungan. Profesor itu menyuruh mereka untuk memikirkan masa depan mereka, tapi ia tidak bermaksud untuk berdiam diri. Profesor menyuruh yang lain untuk memeriksa rekaman pengawasan di dekat tambang, berharap menemukan petunjuk karena tidak mungkin seseorang dapat mengangkut 90 ton emas